Jadi hadirin sekalian, dua kesalahan umat Islam hari ini. Yang pertama, salah tafsir. Apa contohnya? Sebagian besar orang menganggap hasanah di dunia yang kita minta-minta itu adalah dalam kebendaan. Betul nggak Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga kalau kita lihat orang kaya, kita takjub, nih hasanah dunia Bapak ini. Ya, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Hampir sebagian besar umat Islam menafsirkan hasanah dunia ada dalam materi, dalam pangkat jabatan, dalam popularitas, dalam kecantikan wajahnya, ketampanan wajahnya. Oh, ini hasanah dunianya. Ini salah tafsir hadirin sekalian. Yang mengajarkan doa ini adalah Allah Ta'ala langsung kepada baginda Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Dan ketika Nabi SAW membaca doa ini, sahabat mengaminkan. Tapi coba kita baca sirah nabawiyah, kita baca hayatus sahabah, hikayatus sahabah, kehidupan para sahabat. Banyak sahabat yang miskin. Bahkan Nabi satu hari makan, satu hari tidak. Banyak sahabat yang pakaiannya bertambal-tambal, compang-camping. Ada sahabat yang gak punya baju, cuma kain selembar kain untuk menutupi auratnya. Lantai rumah mereka tanah, tidak ada perabot macam-macam. Bahkan ada yang menganjal batu, perutnya dengan batu karena laparnya. Pertanyaannya, apakah kehidupan sahabat tidak hasanah? Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah pertama, salah tafsir. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini bukti Islam mengajarkan kita untuk kaya. Betul nggak Pak? Salah hadirin mulia. Itu penafsiran hadis itu bukan pentingnya jadi orang kaya, tapi pentingnya jadi orang beriman kepada Allah. Orang kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, dia tak mungkin meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semiskin apapun dia, tak akan mungkin dia meminta. Jadi hadirin sekalian, saya mau bagi tahu satu rahasia, tapi antum nggak perlu buktikan juga ini rahasia. Ternyata maksiat itu nikmat juga. Ternyata maksiat itu nikmat. Allah itu maha baik, dalam maksiat Allah kasih nikmat. Dan tidak ada satu orang manusia pun yang akan mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum mereka merasakan nikmatnya taat. Karena apabila dibandingkan nikmat maksiat dengan nikmat taat itu, ternyata nikmat maksiat bagaikan tetesan air berbanding dengan samudra yang luas, tidak ada apa-apanya. Tapi yang namanya manusia hadirin mulia, dia ketika merasakan nikmat, dia tidak mau berpisah dengan kenikmatan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cerdas dalam berdakwah. Nabi tak pernah merampas kesenangan sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal dakwah di Makkah, Nabi tak usik hobinya sahabat. Yang suka minum khamar, Nabi biarkan. Tapi Nabi datang kepada mereka memperkenalkan agama, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama baru itu haram khamar. Tapi itu pun prosesnya setelah beberapa tahun hadirin sekalian. Pertama turun dulu perintah sholat, dijemput ke Sidratul Muntaha. Kemudian turun ayat, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Boleh minum tapi nggak boleh mabuk. Sampainya di Madinah baru haram itu khamar. Jadi Rasulullah SAW dalam berdakwah begitu hikmah, begitu cerdas hadirin mulia. Nabi tak menceritakan keindahan kepada orang buta, karena Nabi paham itu sia-sia. Pernah Nabi SAW hadirin sekalian, selama hidup beliau menyuapi seorang buta Yahudi. Nabi dicaci maki, Nabi diam. Nabi cerdas. Coba waktu itu kalau Nabi katakan, kau caci maki, aku suapin makan, caci maki, didorong mungkin Nabi SAW. Tidak perlu aku kau suapin. Tapi Nabi sangat hebat hadirin beliau, sangat wise, cerdas, dipenuhi dengan hikmah hati beliau. Di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar datang kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Dikatakan, wahai putriku, apa amalan suamimu yang belum ayah buat? Kata Ummahatul Mukminin Aisyah Al-Humairah radhiyallahu anha, Rasulullah sering pergi ke sana, ke tempat orang buta sana, kemudian Nabi menyuapi dia makan. Barulah Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke sana suapi dia makan, dan di tangan Sayyidina Abu Bakar itu orang buta Yahudi, perempuan Yahudi bersyahadat, hadirin sekalian. Ketika Abu Bakar menjelaskan, ternyata orang yang kamu caci maki itu dia adalah Muhammad, dia telah meninggal beberapa hari yang lalu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dalam berdakwah, hadirin mulia, perlu kita punya strategi. Ini yang mau saya sampaikan. Ada dua kesalahan umat Islam hari ini. Jadi hadirin sekalian, dua kesalahan umat Islam hari ini. Yang pertama, salah tafsir. Apa contohnya? Sebagian besar orang menganggap hasanah di dunia yang kita minta-minta itu adalah dalam kebendaan. Betul nggak Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga kalau kita lihat orang kaya, kita takjub, nih hasanah dunia bapak ini. Ya, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Hampir sebagian besar umat Islam menafsirkan hasanah dunia ada dalam materi, dalam pangkat jabatan, dalam popularitas, dalam kecantikan wajahnya, ketampanan wajahnya. Oh, ini hasanah dunianya. Ini salah tafsir, hadirin sekalian. Yang mengajarkan doa ini adalah Allah Ta'ala langsung kepada baginda Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Dan ketika Nabi SAW membaca doa ini, sahabat mengaminkan. Tapi coba kita baca sirah nabawiyah, kita baca hayatul sahabah, hikayatul sahabah, kehidupan para sahabat. Banyak sahabat yang miskin. Bahkan Nabi satu hari makan, satu hari tidak. Banyak sahabat yang pakaiannya bertambal-tambal, compang-camping. Ada sahabat yang nggak punya baju, cuma kain, selembar kain untuk menutupi auratnya. Lantai rumah mereka tanah, tidak ada perabot macam-macam. Bahkan ada yang menganjal batu, perutnya dengan batu karena laparnya. Pertanyaannya, apakah kehidupan sahabat tidak hasanah? Sementara doanya Rasulullah SAW pasti diijabah oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta hasanah di dunia dan Allah pasti kabulkan. Tapi ternyata kehidupan Rasulullah sangat sederhana, jauh di bawah kehidupan kita, Pak. Kehidupan sahabat-sahabat banyak yang sangat sederhana. Ternyata hadirin sekalian, ulama-ulama akhirat menafsirkan hasanah dunia adalah dalam ketaatan. Maknanya siapa saja yang taat kepada Allah, hasanah dunianya. Orang kaya taat kepada Allah, hasanah dunianya. Orang miskin taat kepada Allah, hasanah dunianya. Faham Pak? Jadi kalau ada orang kaya dia nggak sholat ke masjid, kasihan kita, kasihan bapak itu, sungguh malang nasibnya. Kenapa? Rumahnya bagus, Allah beri begitu banyak nikmat, tak pandai dia bersyukur kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat tuh kalau ngeliat orang kaya, kasihan Pak, meskipun orang kaya itu taat. Kenapa? Kacamata yang mereka gunakan kacamata akhirat, bukan kacamata dunia. Apa yang mereka kasihan? Yang membuat mereka kasihan itu saudara-saudara kita punya rumah yang tak pernah mereka tempati. Mereka punya makanan yang tak pernah mereka makan. Mereka punya pakaian yang tak pernah mereka gunakan. Mereka punya kendaraan yang tak pernah mereka tunggangi. Sementara di akhirat Allah akan hisab itu semua. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, rezeki yang halal akan dihisab, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Jadi hasanah dunia itu dalam apa? Ketaatan. Miskin dia, taat dia sama Allah, hasanah dunianya. Tak ada hubungannya kebahagiaan itu dengan kaya dan miskin. Kebahagiaan manusia itu hubungannya dengan ketaatan. Orang kaya taat kepada Allah, bahagia dia. Orang miskin taat kepada Allah, bahagia dia. Artis-artis taat kepada Allah, bahagia dia. Presiden taat kepada Allah, bahagia dia. Gubernur taat kepada Allah, pasti bahagia. Bupati taat kepada Allah, pasti bahagia. Wali kota taat kepada Allah, pasti bahagia. Pak camat taat kepada Allah, pasti bahagia. Pak RT, Pak RW, semuanya kita nih hadirin sekalian, kalau taat kepada Allah pasti bahagia. Sebagaimana Allah telah menetapkan rasa gula itu manis. Orang kaya makan gula, katakan gula itu manis. Orang miskin makan gula, katakan gula itu manis. Orang kampung makan gula, katakan gula itu manis. Orang desa, orang kota makan gula, katakan gula itu manis. Presiden, gubernur, bupati, semuanya makan gula, dia akan katakan gula itu manis. Berjamaah makan gula akan katakan bagaimana rasa gula? Manis.
Sendirian matikan lampu malam hari, ambil gula makan, gimana rasanya? Manis. Begitu juga dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berjamaah kita taat kepada Allah, kita bahagia berjamaah. Sendirian kita taat kepada Allah, kita bahagia sendirian. Jadi taat itu nikmat, Bapak. Taat itu nikmat, taat itu penting. Bagaimana supaya kita bisa taat kepada Allah? Yang pertama, kita mesti mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Siapa saja yang takut kepada Allah, dia pasti akan mentaati Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk, dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah pertama, salah tafsir. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini bukti Islam mengajarkan kita untuk kaya. Betul nggak Pak? Salah, hadirin mulia. Itu penafsiran hadis itu bukan pentingnya jadi orang kaya, tapi pentingnya jadi orang beriman kepada Allah. Orang kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, dia tak mungkin meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semiskin apapun dia, tak akan mungkin dia meminta. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu penafsirannya pentingnya iman, bukan pentingnya jadi orang kaya. Orang yang kaya, hadirin mulia, duitnya banyak tapi tak beriman, tetap mengemis. Cuman bedanya kita nggak nampak dia mengemis, bukan di lampu merah dia mengemis, tapi dia mengemis proyek ke pemerintah. Minta sogok sana, sogok sini, sogok, aduh, menjilat sana, jilat sini. Jadi hadirin mulia, pentingnya iman. Orang yang beriman, semiskin apapun dia, tak akan pernah dia meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ya, seorang hamba sahaya di zaman sahabat, hadirin mulia, miskin dirinya pun dia bukan dia yang punya, dia menjaga kebun miliknya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian dilihat oleh seorang sahabat, dia makan roti. Satu roti dia makan, kemudian dibelah roti, dibasih sama anjing satu ekornya. Miskin hamba saya, tangannya di atas. Di mana mereka belajar agama? Di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting iman. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Perkara yakin iman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada perkara yang lebih penting dari ini, hadirin sekalian. Kalau ada yang galau hari ini, Pak, ada yang stres, pasti imannya rusak. Saya star bukan karena iman, Pak, duit nggak ada. Banyak yang lebih miskin dari kita, dia tersenyum. Iya nak? Saya kan karena sakit saya susah, Pak. Banyak yang sakitnya lebih parah, dia bahagia, Pak. Janji Allah Ta'ala kepada orang beriman, laki-laki dan wanita, siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, Allah berjanji akan memberikan mereka hayatun thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Allah berikan, hadirin mulia, kehidupan yang indah. Maka penting sekarang kalau ada masalah di rumah kita, mungkin kita sedang bermasalah dengan Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya.